Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kalau kita mau bahas tentang Yayasan Nasi Jumat, bagaimana tahun ini kalau kita mulai lebih memilih ke wakaf daripada mengamankan infak sedekah. Tapi sebelum kalau kita ke arah sono, kita ngomong mau mengerjakan apa dulu. Nama program lengkapnya The Power of Masjid. Cuman untuk saat ini saya pengen singkat Power Masjid, karena suatu hari nanti kita akan bikin satu apa namanya itu, buat aplikasi namanya Power Masjid. Insya Allah kita punya mimpinya sampai situ, mimpi untuk punya aplikasi namanya Power Masjid, mimpinya sampai di situ. Sehingga saya sih logonya juga sudah ada, yang saya share waktu itu kan, Power Masjid logo sudah ada. Nah, Power of Masjid ini kalau saya bikin ada 3 level. Saya namanya kampanye ayo ke masjid, kampanye belajar di masjid, kampanye solusi dari masjid. Nah, untuk kampanye ayo ke masjid yang sudah kita kerjakan sedekah subuh. Pojok berkah, kalau pojok berkah itu jadi kalau di masjid lagi ada satu kajian, ada acara apa, kalau kita sudah sediain meja, kita taruhin makanan di atasnya. Nanti kedepannya mungkin akan kalau jadi diisi oleh para lembaga-lembaga perusahaan seperti kapal api mungkin, atau Nestle yang mau isi di atas, mau naruh mereknya di situ boleh, tapi dengan syarat dia harus isi atasnya, di atas meja, ya kan? Namanya pojok berkah. Jadi naruh meja yang agak legaan, agak besar untuk kita. Nah, ini yang ketiga yang sudah kita kerjakan, penghujung Jumat. Nah, kalau penghujung Jumat ini, kalau kita lebih ke awal idenya adalah bagi-bagi nasi Jumat, hanya kita arahinya jadi bukan hanya sekedar orang makan, tapi dia juga melakukan hal-hal lain seperti zikir, ada tausiah, ada membaca al-kafi. Tapi karena awal ini kita ininya ke ojol dan ojek ya, ojol dan ojek, makanya opang. Karenanya kita tambahin sembako. Karena apa? Supaya si ojol dan ojek ini nggak merasa rugi secara waktu, karena sudah menyediakan waktu selama 2 jam untuk ikutin penghujung Jumat. Apa tadi? Kajian penghujung Jumat, ya kan? Jadi kalau kita tambahin sembako, ya mungkin awal-awal mungkin masih lengkap sembakonya. Makin kesini kita makin kurangin supaya jangan sampai sembako ini jadi jadi hal utama orang datang gitu. Tapi ke depan saya lagi mikirin bahwa penghujung Jumat kita main poin. Nah, ini nanti kita bahas di sini nih. Nah, nanti penghujung Jumat juga akan pakai sistem di sini nih. Cuman untuk sementara kita pakai sembako dulu. Kita nanti main poin, insya Allah. Nanti kita lihat. Nah, selain itu akan kita tambah juga seperti bekam, gitu kan, bekam, ruqyah, dan gurah. Dan yang terakhir itu apa nih Pak? No riba Pak ya, Jewe? Oke, no riba. Itu training maksudnya Pak? Bukan MLM dalam kurung. Apa tuh? Riba dalam kurung bukan MLM. Kalau enggak, pokoknya nanti bukan riba go berkah ya. Coba diucapin Pak Mun. Bukan riba. Enggak, gini Pak. Saya mau bikin besar ini nama Pak. Tanpa riba. Saya mau bikin besar ini nama supaya orang jangan lagi lihat malah kita mau ngalahin apa.
kita mau ngalahin tit gitu ya. Nah, biarin. Kita mau pakai, kita mau ngalahin itu Pak, karena kalau harusnya namain no riba itu harus full tanpa riba kan, tanpa ada apa namanya yang goror-goror gitulah gitu. No riba. Insya Allah Pak. Ini juga habis pulang dari Patris, saya terus memikirin nih apa ya. Oh iya, berarti mau lebih ke pengembangan ekonomi. Nanti Bapak akan ketemu di sono orang yang sepemikiran soal pengembangan ekonomi rakyat Pak. Insya Allah Pak. Boleh tuh kita awali dengan silaturahim wawancara. Bisa, insya Allah. Pokoknya orangnya mantep Pak. Dia pun nanti yang akan bantu kita di wakaf Pak. Konten aja. Nanti beliau juga yang akan bantu kita di wakaf yang akan saya sampaikan. Wakaf itu nanti akan karena beliau sudah sangat-sangat pengalaman, sudah bikin PLTA, sudah bikin apa ya, kayak di hutan gitu Pak, hutan yang apa ditebang-tebang gitu kan? Apa sih? Hah? Bukan. Jadi hutan diambil kayunya doang, terus ditanamin lagi, begitulah. Seperti gitu untuk perusahaan kan. Tapi semuanya duitnya beliau udah keluar, tapi keuntungannya kagak dapat karena masuk lagi yang lebih gede ya kan, dia kena usir gitu, kena depak, padahal yang memulai semua beliau. Makanya akhirnya kalau saya dapat kesempatan ini, kata beliau harus begini gitu kan. Kalau nggak begini kita akan hilang katanya, karena beliau sudah punya banyak pengalaman soal ini kan. Makanya insya Allah kita guide beliau, dan saya yakin akan masuk di sini Pak. Yang sudah Bapak sampaikan soal ekonomi dan pinjaman masuk Pak. Nah kalau untuk yang level berikutnya kayak belajar di masjid, solusi dari masjid. Kalau belajar di masjid ini dalam saya punya pemikiran itu, kalau pengen ngadain kayak apa namanya, kursus-kursus teknik buat servis HP, apa digital marketing atau hal lain dengan gratis. Tapi ada syaratnya bisa aja menghafal Ar-Rahman, bisa aja kalau sudah hafal Al-Baqarah gitu aja mungkin. Nanti itu aja soal teknis kan. Cuman dalam pemikiran saya, kita bikin belajar di masjid ini buat anak-anak muda biar mau datang ke masjid. Kalau ini sangat sulit banget ajak anak muda di sini. Saya sudah berusaha, saya sudah ngasih tugas, ngilang. Makanya ini insya Allah mungkin di sini. Kalau solusi dari masjid ini sebenarnya lebih ke Baitul Mal yang nanti akan dikerjakan Pak Sutrisno ini, hasilnya nanti ada di sini Pak. Baitul Mal. Setiap masjid punya Baitul Mal. Jadi saldo masjid mungkin nol, dinolin mulu, tapi Baitul Mal masjid kan nggak nol, karena dia kan harus ada dananya ketika warga membutuhkan, ketika masyarakat membutuhkan. Saldo masjid oke lah, orang-orang bilang kan itu infak sedekah kan, harus dinolin. Kita sudah sepakat nolin, tapi Baitul Mal enggak. Baitul Mal harus ready ketika ada yang membutuhkan kan gitu. Itu dalam pemikiran saya. Nanti kita boleh debat soal itulah. Nah, untuk ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa? Waktu kemarin saya ketemu emak-emak dan satu bapak itu, saya ngomong soal power of masjid. Kita akan satukan beberapa komunitas. Saya bilang gontok-gontokan itu sudah pasti, saya bilang, tapi jangan bikin pecah. Makanya sebelum masuk ke sini harus tanda tangan dulu. Harus kita bikin hitam di atas putih semua. Ya kan? Jadi jangan sepecah. Kalau pecah ada konsekuensi yang harus dia hadapin secara hukum. Gitu. Saya agak keras di situ ntar. Karena nanti kayak kita yayasan Jumat.
Ini sudah ada mana dari donatur kita bikin nih. Tetap pada nyilang satu. Iya kan? Ada yang kerja saya berdua sama Butan transfer kita ini. Gitu aja udah. Yang di lapangan nggak ada orang. Saya kan nggak mungkin saya ngerjain, saya rekam juga nggak mungkin nggak Pak. Awalnya bagaimana langsung dilihat sama Patris kan. Saya siapin makanan, saya siapin sembako kayak apa itu. Kagak bakal sempat foto Pak. Kagak bakal sempat. Tapi insya Allah di ini yang berikutnya saya sudah dapat yang siap jadi admin, yang orang dekat situ juga. Oh nanti dia maksudnya bagian absen karena selama ini yang masalah kan di absen. Insya Allah ada yang membantuin. Terus apa lagi Pak? Kira-kira Andri pengen nanya apa Andri? Itu. Yang saya kalau kenapa saya mau bulan depan mau ke lembaga-lembaga, pengen hidup ini juga pojok berkah kan. Saya berharap dari hasil silaturahim saya ke lembaga itu, pojok berkah ini kita bisa hidup yang kayak Patris bilang, mejanya kita agak gedein, ya kan? Terus kita si lembaga bisa naruh mereknya di situ Pak ya. Gitu. Nanti namanya pojok berkah. Karena itu ada di pojok, ya kan? Bagus pojok berkah. Nah, ini cuma itu. Jadi insya Allah di Ayako Masjid ini sudah ada sedekah subuh. Ini masih di istilahnya sedekah subuh masih diubek-ubek karena belum kena feel-nya, belum kena manfaatnya, belum kita dapat. Makanya ini masih mau diubek-ubek lagi sedekah subuh. Kalau ini sudah jelas, pojok berkah, bangun Jumat juga sudah. Yang belum dikerjain Rukiah sama no riba. Walaupun ini sudah berjalan no riba. Rukiah itu pelatihan atau? Dua-duanya. Jadi ada baksosnya. Jasa Rukiah di situ menyediakan. Iya ada jasa nanti baksos juga. Nanti kita selang-seling aja kan. Enggak. Bukan pelatihan. Ada juga pelatihannya. Ada pelatihan. Ada juga. Kan buat menarik anak-anak muda juga kan. Sebenarnya ini semua ini sebenarnya buat narik anak muda, tapi anak muda sama sekali nggak ada menarik-nariknya gitu loh. Saya ikut pelatihan. Salah. Gitu. Terus apa lagi? Ada lagi? Hasil lama Johor. Masih lama banget. Pak. Yang Hutan? itu belum, yang Ramadan nanti. Ramadan nanti gampang itu mah. Ini mah sebentar juga langsung tinggal ngobrol kita ke Ramadan. Ya, yang panjang ini wakaf kayak bakal wakaf. Wakaf ini akan panjang lumayan dibahas. Kalau ini kan hanya pengenalan doang. Power Masjid. Jadi Power Masjid ini dalam bayangan saya nanti akan ada aplikasinya kan, ada aplikasi. Nanti macam-macam di situ ada. Dalam mimpi saya Power Masjid itu akan punya aplikasi. Jadi ya mau menggalang dana yang yayasan juga ada di situ ya kan, tinggal transfer, kita tinggal kerjasama dengan pihak bank sama apa itu yang itu transfer itu apa namanya? Flip. Ya yang flip. Sebenarnya awal muncul flip saya sudah ngomong, katanya iya itu kalau itu bisa kan, katanya bisa. Saya disuruh datang ke kantornya di Depok sini. Cuman sampai hari ini sudah ada hampir 4 tahun saya nggak ke situ-situ. Malah sudah komunikasi ada komunikasi sama flipnya. Komunikasi kata flip, oke, kalau kayak gitu memang bisa dan sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga lain juga katanya. Saya nggak tahu lembaga apa tapi sama flipnya sudah ngomong gitu. Iya, sudah katanya. Apa lagi? Cukup ya. Kalau ya karena kalau ini belum kita bahas dalam belajar di masjid sama solusi karena kita belum sampai sini kan. Kita masih fokus ke sini Ayako Masjid. Jadi fokusnya ngajak orang dulu sebanyak-banyak ke masjid. Nanti kalau sudah di masjid kita baru ngomong mau belajar apa, mau butuh apa pelajarannya gitu kan. Baru kita bahas lagi itu. Setelah belajar ini dalam bayangan saya. Setelah belajar
baru deh kita bisa hadirkan solusi. Kenapa orang-orang yang belajar ini nanti mungkin dia sudah bekerja atau punya usaha, dia sudah menghasilkan, jadi akhirnya dia kan zakat di masjid, infak ke masjid, sedekah ke masjid, karena hasil belajar dari masjid gitu. Itu Masjid An-Nuriyah berupa yayasan juga ya? Belum, Belum ya? dan akan lagi sedang di Itu Baitul Mal itu kan nanti bentuknya gitu harus yayasan, Pak. Betul banget, Pak. Harus yayasan supaya ininya semua jelaskan arahnya. Betul, Pak, betul. Semua masjid akan punya Baitul Mal. Betul. Dan kayak kita yayasan Noriba hidupnya dari wakaf, Pak. Dan wakaf itu dia datang sendiri, Pak. Saya nggak nyari-nyari, Pak. Dia datang sendiri. Sampai kemarin hari Jumat ada yang WA. Pak Munawir ini. Wah, ayolah, Pak. Kita akan dikasih saham 45%. Insya Allah. Insya Allah tuh, Mas Cerat. Ini bagaimana, Pak? Sudah cukup? Ndri, Butan, wakaf aja ya. Karena emang ini agak panjang sih wakaf. Ini ntar aja, ini hanya efek aja nih mah Ramadan.